bertemu lagi dengan saya Endang Sesiorina dalam program acara Habar Fotografi di Banjar TV. Senang sekali kita kembali bisa memberi sharing bersama-sama untuk membicarakan tentang apa saja nih dalam dunia fotografi ya. Teman-teman, sebelumnya saya mengingatkan dulu nih buat teman-teman yang mungkin baru saja ketemu dengan channel ini dan pasti juga penasaran dengan episode-episode sebelumnya. Jangan takut, teman-teman bisa menyaksikannya melalui channel YouTube-nya Banjar TV ya. Cari aja tuh program acaranya Habar Fotografi. Nah, teman-teman juga mungkin bertanya nih, apakah saya bisa dipanggil untuk acara di kampus, perusahaan maupun komunitas-komunitas? Bisa nanti hubungin saja di WA saya dan juga melalui Instagram saya ya. Jadi mungkin teman-teman ada butuh seorang fotografer atau narasumber dalam acara-acara tertentu yang berhubungan dengan fotografi, silakan hubungin saya ya. Baik teman-teman, pada hari ini saya akan mencoba sharing tentang empat aja ya. Ini yang utama. 4 elemen dasar yang harus kita perhatikan apabila kita ingin foto kita terlihat bagus dan indah. Apa saja elemen-elemen itu? Nah, mari kita simak ya bersama-sama. Jadi, sebuah foto itu tidak mesti dikatakan bagus atau sebuah foto digital tidak bisa dikatakan bagus dan mahal bukanlah sesuatu menjadi jaminan untuk menghasilkan gambar atau foto yang indah dan bernilai seni tinggi ya. Tetapi teknik pengambilan foto dan kejelian melihat momen pentinglah yang menjadi faktor utama akan kualitas foto yang bernilai seni tinggi. Nah, untuk menghasilkan gambar foto yang bernilai seni tinggi dan yang indah tadi juga memiliki makna dan berbicara nih, ada 4 hal yang perlu diperhatikan ya. Keempat hal ini merupakan elemen utama dari sebuah foto yang indah, bermakna dan berbicara. Nah, teman-teman, apa saja sih 4 elemen tadi? Jangan sepelekan hal ini ya, karena sekali lagi 4 elemen ini dia akan membuat foto kita akan bagus, indah dan bermakna serta berbicara. Hal pertama, ini yang pertama ya dan yang utama, pencahayaan foto. Nah, jadi pengaturan pencahayaan dalam fotografi itu merupakan elemen yang penting sekali untuk mendapatkan hasil foto yang baik ya. Foto yang baik itu adalah foto yang memiliki kondisi pencahayaan yang tepat. Nah, dan juga tidak gelap, tidak under exposure, nah istilahnya begitu ya, ataupun tidak terlalu terang atau over exposure. Nah, jadi untuk mendapatkan kondisi pencahayaan yang tepat, kita harus menyesuaikan nih antara diafragmanya, terus aperturnya dan juga kecepatan rana atau shutter speed itu. Jadi ingat ya, kembali ke segitiga exposure ya, hukum triangle exposure itu memang sangat penting sekali ya di dalam pencahayaan. Nah, teman-teman, jadi hal paling utama itu adalah pencahayaan. Kalau teman-teman harus bisa mengondisikan pada saat pengambilan gambar itu bagaimana caranya agar foto teman-teman itu tidak over exposure dan tidak under exposure. Bagaimana caranya? Yang pasti teman-teman harus menguasai yang namanya triangle tadi ya, hukum segitiga exposure. Terus hal kedua yang perlu juga teman-teman perhatikan yang tidak kalah pentingnya, yaitu adalah komposisi pengambilan foto. Komposisi sederhana dapat diartikan sebagai cara penataan elemen-elemen di dalam gambar. Jadi di dalam gambar-gambar itu kan ada elemen-elemen yang mungkin di situ terdapat, mungkin itu garis, mungkin itu ada suatu bentuk gitu ya, warna juga ya kan, serta sisi terang dan gelap. Nah,
seperti kita ketahui ya, komposisi itu kan merupakan penataan kita terhadap objek foto. Jadi ketika kita melihatnya dalam jendela pembidik tuh, mengeker kalau orang Banjar bilang gitu ya. Nantinya kita akan melihat bagaimana foto itu akan menghasilkan dalam sebuah frame. Nah, jadi pengaturan komposisi yang tepat pada sebuah foto itu kita harus membuat dia memiliki dimensi, terus juga enak dipandang mata. Ada keteraturan di dalam gambar sehingga pesan yang ingin kita sampaikan itu bisa mudah dirasakan oleh orang yang melihat dari foto tersebut. Nah, yang ketiga yaitu sudut pengambilan atau angle. Ya, pengambilan foto ini menekankan bagaimana cara kita melihat dari sudut foto. Terus juga kita bagaimana menghasilkan objek foto tersebut ketika menjadi sebuah foto ya. Pemilihan foto pengambilan gambar itu harus memberikan kesan tertentu ya. Jadi ada 3 sudut pengambilan gambar foto yang harus kita ketahui. Nah, nanti teman-teman kita ada nih episode berikutnya kita akan membahas tentang pengambilan gambar ya, pengambilan sudut ya. Jadi angle nanti kita akan bahas di episode tertentu ya, bagaimana sudut-sudut atau pengambilan angle dari sebuah foto yang bagus gitu ya. Nah, itu adalah momen kita yang ketiga. Terus teman-teman, untuk momen yang keempat, nah momen penting nih di saat momen, maksudnya adalah yang keempat adalah elemennya adalah momen. Jadi yang keempat elemen yang tidak kalah pentingnya yang harus kita perhatikan apabila kita ingin foto kita itu bagus, bermakna dan berbicara, yaitu adalah momen. Momen penting di saat pengambilan foto dari keempat elemen tadi ya. Jadi kalau misalnya kita berada di sebuah acara gitu ya, bagaimana caranya kita agar bisa mengambil momen penting pada saat acara itu berlangsung gitu. Terus bagaimana caranya nih? Caranya adalah selain kita harus sering-sering melatih kepekaan kita terhadap suatu kejadian. Jadi kita sering-seringlah berlatih ya, bertemu dengan orang-orang mungkin ya, atau mengikuti event-event tertentu gitu ya. Jadi kita banyak mengetahui apa sih momen penting dalam sebuah kejadian gitu ya. Terkadang-kadang sih ada faktor keberuntungan yang membantu kita mendapatkan sebuah momen pentingnya. Jadi keberuntungan itu kadang juga membuat foto kita itu jadi bagus gitu ya. Beruntung sekali kita dapat momen itu gitu kan. Karena yang namanya momen kan dia tidak selalu datang bisa berulang gitu kan. Jadi mungkin momen itu hanya datang sekali saja seumur hidup kayak gitu. Nah, makanya teman-teman kita harus sebagai seorang fotografer gitu ya. Momen yang tepat adalah ketika objek foto yang kita lihat bergerak sesuai dengan apa yang kita inginkan dan bagaimana kita merekamnya dengan tidak melupakan ketiga elemen utama foto yang tadi. Jadi momen ini melengkapi dari 3 elemen yang tadi saya bahas sebelumnya ya, yaitu pencahayaan, komposisi, dan angle. Nah teman-teman, momen adalah elemen yang terakhir yang akan menghasilkan ketiga elemen tadi di dalam sebuah foto. Nah teman-teman, jadi jangan lupa ya, tadi saya sudah memberikan tentang atau menguraikan tentang 4 elemen yang penting di dalam sebuah foto apabila kita ingin foto kita itu terlihat bagus, indah, bermakna, dan berbicara. Nah, teman-teman, bagaimana caranya agar keempat elemen tersebut tidak sampai terlewatkan dari kita gitu ya. Nah, tentu saja teman-teman harus banyak-banyak berlatih, sering-sering berlatih, terutama apabila kita
mau membuat sebuah foto yang indah tadi, kita harus banyak-banyak berlatih dengan orang-orang yang mengerti tentang fotografi. Jangan malu-malu atau sungkan-sungkan ya untuk mendengarkan sharing dari teman-teman yang lebih mengetahui daripada kita. Nah, ingat ya teman-teman, pencahayaan yang paling utama, di mana pencahayaan itu jangan pernah sampai terlihat foto kita itu over exposure. Karena kalau over exposure sudah hampir tidak bisa diselamatkan lagi foto kita gitu dengan editing ya. Susah sekali untuk mengeditnya. Nah, dan juga tidak boleh terlalu under. Kalau undernya tidak terlalu banyak, mungkin masih bisa diselamatkan dengan editing untuk dinaikkan cahayanya. Tetapi kalau terlalu under, itu sudah tidak bisa diselamatkan lagi juga fotonya. Gitu. Nah, yang kedua elemennya yaitu tadi adalah komposisi ya. Jadi apabila teman-teman ingin mendapatkan suatu foto yang bagus, salah satunya elemen yang kedua yaitu komposisi. Di mana komposisi itu adalah kita harus bisa memadukan nih dalam suatu frame, kita harus bisa memperhatikan apa saja yang ada di sekitar kita. Mungkin itu ada garis gitu, ada bentuk, ada warna gitu. Nah, di situ kita harus bisa memadukan bagaimana caranya agar komposisinya tepat di dalam sebuah frame. Yang ketiga tadi elemennya adalah angle. Angle ini adalah sudut pengambilan gambar kita. Ya. Ada banyak sebenarnya angle yang bisa kita pelajari nanti ya. Tapi minimal kita mempunyai ada 3 angle yang harus kita pahami, yaitu angle-nya eye level, terus angle dari sisi sudut gitu. Terus juga yang ketiga adalah dari atas atau bird eye gitu. Biasanya itu yang paling sering dipakai, 3 itu yang paling sering dipakai. Nah, lalu yang berikutnya yang keempat yang tidak kalah penting adalah momen, terutama apabila kita memoto sebuah acara gitu ya. Jadi kalau kita misalnya memoto sebuah benda yang bergerak gitu atau sebuah kegiatan, nah momen tidak kalah pentingnya apabila kita ingin foto kita tadi terutama ingin terlihat berbicara ya. Jadi kegiatan atau pergerakan apa yang ada di objek kita itu kita harus bisa menangkapnya di momen yang paling penting gitu ya. Nah teman-teman, demikian tadi adalah 4 elemen yang harus teman-teman perhatikan agar foto teman-teman indah, bagus, dan bermakna serta berbicara. Semoga teman-teman semua bisa menyimak sharing saya kali ini, dan jangan lupa apabila teman-teman ingin mengirimkan email pertanyaan gitu ya, bisa dikirimkan melalui email saya dan juga bisa juga melalui Instagram saya, silakan saja. Nanti kita bisa bahas bersama-sama apabila kita ingin di episode berikutnya gitu ya. Oke teman-teman, sampai bertemu lagi pada episode berikutnya, dan jangan lupa semoga kita sehat selalu dan bisa bertemu di kemudian hari. Salam.